Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang forecast penjualan dan penyusunan anggaran penjualan. Yang beranggota 1. Saya sendiri Elina Ratnasari 2018-11163. 2. Siva Kusairiyah 2018-11350. Yang ketiga Aufal Hendriansah 2018-11358. Yang keempat Hafiz Ansyari 2019-11695. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Penjualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan mencapai laba yang maksimal. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam penjualan. 1. Faktor pemasaran. A. Luas pasar apakah bersifat lokal, regional, nasional. B. Keadaan persaingan apakah bersifat monopoli, oligopoli, bebas. C. Keadaan konsumen bagaimana selera konsumen, tingkat daya beli konsumen apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Yang kedua, faktor keuangan. Apakah modal kerja perusahaan mampu mendukung pencapaian target penjualan yang dianggarkan? Yang ketiga, faktor ekonomis. Apakah dengan meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya? 4. Faktor teknis. Apakah kapasitas terpasang seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah? 5. Faktor lainnya. Apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah? Apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah? Sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan? Ramalan penjualan. Ramalan penjualan merupakan proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Teknik membuat ramalan penjualan dapat dilakukan secara 1. Ramalan penjualan secara kualitatif seperti dengan menggunakan metode penilaian atau pendapatan. Yang kedua, ramalan penjualan secara kuantitatif umumnya menggunakan metode statistik, tetapi dapat juga dengan metode pendapatan dan dengan metode khusus. Metode statistik yang dapat digunakan dalam membuat ramalan penjualan 1. Analisis strength. 2. Standar kesalahan ramalan. 3. Analisis korelasi. Analisis tren. Tren merupakan gerakan lamban, berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah, menaik atau menurun. Analisis tren yang dapat dipergunakan metode kuadrat kecil, B. Metode momen, C. Metode kuadrat tren garis lengkung. Dalam analisis tren tidak ada ketentuan jumlah data historis N yang dianalisis, tetapi semakin banyak jumlah data N, semakin baik hasil perhitungan analisis. Misalnya, data penjualan susu dari PT IMA selama 5 tahun yaitu tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 masing-masing 130 unit, 145 unit, 150 unit, 165 unit, dan 170 unit. Dari data penjualan susu selama 5 tahun N sama dengan 5. Dapat dihitung ramalan penjualan dengan menggunakan analisis tren garis lurus, metode kuadrat terkecil, dan metode momen.
maupun dengan menggunakan analisis tren garis lengkung metode kuadrat. Metode kuadrat terkecil. Rumus penjualan dengan metode kuadrat kecil dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan A plus BX. B sama dengan N X Y dikurangi X Y dibagi X kuadrat dikurangi dalam kurung X kuadrat. A sama dengan Y per N dikurangi B kali X per N. B 5 kali 1620 kurangi 10 kali 760 per 5X 5 kali 3 kurangi 10 kuadrat. 8100 kurangi 7600 per 150 kurangi 100 sama dengan 10. A sama dengan 760 per 5 kurangi 10 dikali 10 per 5 kurangi 150 sama dengan 152 kurangi 20 sama dengan 132. Y variabel terikat, X variabel bebas, A nilai konstan, B koefisien arah regresi, N jumlah data. Tabel berikut nomor 1 tahun 2001, nomor tahun penjualan X kuadrat XY. 1 2001 130 0 X kuadrat 0 XY 0. 2002 penjualan 145 X1 X kuadrat 1 XY 145. Tahun 2003 penjualan Y 150 X2 X kuadrat 4 XY 300. 2004 penjualan 165 X3 X kuadrat 9 XY 495. 2005 170 X4 X kuadrat 16 XY 680. Jumlah penjualan 760 X10 X kuadrat 30 XY 1620. A sama dengan Y per N. A sama dengan 750 per 5 sama dengan 152. B sama dengan XY per X kuadrat. B sama dengan 100 per 10 sama dengan 10. Syarat X sama dengan 0. Persamaan tren garis lurus Y sama dengan A plus BX. Ramalan penjualan tahun 2006 sama dengan 132 tambah 10 kali 5 sama dengan 182 unit. Metode momen. Rumus yang digunakan sama dengan Y sama dengan BA tambah BX. Y sama dengan N kali A tambah B kali X. YX sama dengan A X tambah B X kuadrat. N tahun penjualan Y X kuadrat XY. Tahun 2001 penjualan 130 X-nya 0, X kuadrat 0, XY-nya 0. 2002 penjualan 145 X-nya 1, X kuadrat 1, XY 145. Tahun 2003 penjualan 150 X-nya 2, X kuadrat 4, XY-nya 300.
2004 penjualan 165, X-nya 3, X kuadratnya 9, X-nya 495. 2005 penjualan 170, X-nya 4, X kuadratnya 16, X-nya 680. Jumlah penjualan 760, jumlah X-nya 10, jumlah X kuadratnya 30, jumlah X-nya 1620. Cara eliminasi. 760 sama dengan 5A tambah B kali 10 kali 3. 1620 sama dengan 10A tambah B30 X kali 3. 2280 sama dengan 15A plus B30. 1620 sama dengan 10A tambah B30. 660 sama dengan 5A. A sama dengan 660 dibagi 5 sama dengan 132. 1520 sama dengan 10A plus B20. 1620 10A plus B30. 100 sama dengan B10. B sama dengan 100 per 10 sama dengan 10. Cara substitusi. 1620 sama dengan 10A plus B30. 10A plus B30 sama dengan 1620. B30 sama dengan 1620 kurangi 10A. B sama dengan 1620 kurangi 10 per 10A per 30. B sama dengan 54 per 0,3333 A. B 54 0,3333 kali 132. B sama dengan 10. 5A plus B 10 sama dengan 760. 5A plus 10 kurung 54 kurangi 0,3333 A sama dengan 765. A plus 540 kurangi 3 A sama dengan 760. 5A sama dengan 3 A sama dengan 760 kurangi 540. 1667. A sama dengan 220. A sama dengan 220 per 1667 sama dengan 132. Persamaan tren garis lurus Y sama dengan A plus BX. Ramalan penjualan tahun 2006. 132 tambah 10 kali 5 sama dengan 132 plus 50 sama dengan 182 unit. Selanjutnya yaitu metode kuadrat atau tren garis lengkung. Persamaan tren garis lengkung adalah Z sama dengan A ditambah B kali X ditambah C kali X kuadrat. Besarnya nilai A dan C dapat dihitung dengan formula berikut. Persamaan 1 yaitu sigma Z sama dengan N dikali A ditambah C kali X kuadrat. Persamaan 2 sigma X kuadrat Z sama dengan sigma X kuadrat kali A ditambah C kali sigma X pangkat 4. Rumusan metode kuadrat yang akan dikemukakan dalam uraian ini adalah untuk penjualan produk, bukan permintaan turunan. Bila produk yang dijual tersebut tidak dipengaruhi oleh penjualan,
produk lainnya yang memerlukan bahan baku dari produk tersebut. Misalkan penjualan susu dari PT IMA seperti contoh sebelumnya merupakan produk, bukan permintaan turunan. Sehingga dalam metode kuadrat dapat dibuat perhitungan sebagai berikut. Berikut ini merupakan data penjualan dari PT IMA. Yang pertama tahun 2001 penjualannya 130, kemudian X-nya adalah min 2, yaitu X-nya itu dihitung dari bulan 12 dibagi 5, maka hasilnya sekitar 2,5. Maka 2,5 itu terletak pada tahun 2003. Maka pada tahun 2003 itu X-nya 0. Kemudian untuk yang bulan 1 dan kedua itu ke atas arah negatif, itu ke arah yang ke bawah arah positif, yaitu tahun 2001 itu min 2, 2002 itu min 1. Untuk tahun 2004 itu 1, tahun 2005 2. Kemudian untuk nilai XG-nya itu untuk tahun 2001 itu 130 dikali min 2, hasilnya min 260. Kemudian X kuadratnya itu 4, kemudian X kuadrat Y-nya 520, yaitu dari 4 dikali 130, kemudian X pangkat 4-nya itu 16. Kemudian tahun 2002 XJ-nya itu 145 dikali min 1, hasilnya min 145, kemudian X kuadratnya itu 1, kemudian X kuadrat Y-nya itu 145, yaitu dari 1 kali 145, kemudian X pangkat 4-nya itu 1. Selanjutnya tahun 2003 penjualannya itu 150, X-nya itu 0, X-nya 0, kemudian XJ-nya itu dari 150 kali 50, hasilnya 0, kemudian X kuadrat Z-nya juga 0, kemudian X pangkat 4-nya juga 0. Kemudian tahun 2004 itu XJ-nya itu 165 dikali 1, hasilnya 165, kemudian X kuadratnya itu 1, kemudian X kuadrat Y-nya itu 165 dari 1 kali 165, kemudian X 4-nya itu X pangkat 4-nya juga 1. Kemudian pada tahun 2005 XJ-nya itu dari 170 dikali 2, hasilnya 340, kemudian X kuadratnya itu 4, kemudian X kuadrat Y-nya itu 680 dari 4 dikali 170, kemudian X pangkat 4-nya itu 16, X pangkat 4-nya itu 16. Maka sigma Z-nya itu ada 760, sigma X-nya ada 0, kemudian sigma XJ-nya ada 100, sigma X kuadratnya ada 10, kemudian sigma X kuadrat Z-nya ada 1510, kemudian sigma X pangkat 4-nya ada 34. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam rumusan tadi. Yang pertama itu masukkan ke persamaan pertama, yaitu 760 sama dengan 5A ditambah 10C. Kemudian persamaan kedua 1510 sama dengan 10A ditambah
34C. Setelah itu, cara selanjutnya adalah mengeliminasi nilai A dan nilai C. Untuk mengeliminasi nilai A, maka nilai A harus sama. Untuk agar sama, persamaan 1 kita kalikan 2, persamaan 2 kita kalikan 1, yaitu hasilnya untuk persamaan 1 itu 1520 sama dengan 10A ditambah 20C. Kemudian persamaan kedua itu 1510 sama dengan 10A ditambah 34C. Hasilnya yaitu 10 sama dengan min 14C, kemudian C-nya sama dengan min 14 dibagi 10. Maka nilai C-nya adalah min 1,4. Cara selanjutnya adalah mengeliminasi nilai C, yaitu menghilangkan nilai C. Untuk menghilangkan nilai C adalah kita harus mensamakan nilai C-nya. Dengan cara untuk persamaan satunya kita kalikan 3,4, persamaan keduanya kita kalikan 1. Maka hasilnya untuk persamaan 1 yaitu 2584 sama dengan 17A ditambah 34C. Persamaan kedua yaitu 1510 sama dengan 10A ditambah 34C. Hasilnya yaitu 1074 sama dengan 7A. Kemudian kita balikkan menjadi min 7A sama dengan min 1074. A sama dengan min 1074 dibagi min 7. Hasil A-nya adalah 153,43. Setelah itu kita mencari nilai B, yaitu dengan rumus sigma XY sama dengan B kali sigma X kuadrat. Sigma XY-nya adalah 100 sama dengan sigma X kuadratnya 10, B, 10 kali B. Kemudian kita tukarkan, yaitu menjadi min 10 kali B sama dengan min 100, kemudian B sama dengan min 100 dibagi min 10. Maka nilai B-nya adalah 10. Setelah itu kita masukkan nilai C, A, dan B ke dalam persamaan tren garis lengkung, yaitu Z sama dengan A ditambah B kali X ditambah C kali X kuadrat, yaitu 153,43 ditambah 10X ditambah dengan min 1,4 kali X kuadrat. Kemudian 153,43 ditambah 10X dikurangi 1,4 dikali X kuadrat. Kemudian selanjutnya 153,43 ditambah 10 kali 3 dikurangi 1,4 kali 3 kuadrat. Hasilnya yaitu 153,43 ditambah 30 dikurangi 12,6. Kemudian hasilnya adalah 170,83 unit. Maka ramalan penjualan tahun 2006 dengan persamaan tren garis lengkung atau metode kuadrat itu ada 170,83 unit. Selanjutnya yang kedua yaitu standar kesalahan peramalan atau SKP. Dalam analisis tren ada dua metode yang dapat digunakan dalam ramalan penjualan, yaitu tren garis lurus dan metode tren garis lengkung. Untuk menentukan metode mana yang paling sesuai dari kedua metode tersebut, maka digunakan standar kesalahan peramalan atau SKP. Nilai SKP yang terkecil akan menunjukkan bahwa peramalan yang disusun tersebut mendekati kesesuaian. Berikut ini merupakan rumus
dari standar kesalahan peramalan atau SKP, yaitu akar pangkat sigma X min Z kuadrat dibagi dengan N. X-nya adalah penjualan nyata, Z-nya adalah ramalan penjualan, kemudian N-nya adalah jumlah data yang dianalisis. Misalnya dari data yang telah dikemukakan terdahulu, yaitu penjualan susu dari PT IMA, yang ramalannya penjualannya menggunakan metode garis lurus atau metode kuadrat kecil dan metode tren garis lengkung metode kuadrat sebagai berikut. Yang pertama, menurut metode kuadrat terkecil, berarti persamaan tren garis lurusnya adalah Z sama dengan A ditambah B kali X. Kemudian Z sama dengan 132 ditambah 10 kali X. Berikut ini merupakan tabel ramalan penjualan susu dari PT IMA setiap tahun. Tahun 2001, X-nya itu ada 0. Kemudian A-nya, nilai konstannya ada 132. B kali X-nya itu 0, kemudian ramalan penjualan tahun 2001 yaitu 132 ditambah 0 sama dengan 132. Kemudian tahun 2002 X-nya 1, nilai konstan atau A-nya itu ada 132, kemudian BX-nya adalah 10, kemudian ramalan penjualan tahun 2002 itu 132 ditambah 10. Hasilnya 142. Kemudian tahun 2003 X-nya 2, A-nya 132, BX-nya 20, kemudian ramalan penjualan tahun 2003 itu 132 ditambah 20. Hasilnya 152. Kemudian tahun 2004 X-nya itu 3, A-nya 132, BX-nya 30, ramalan penjualan tahun 2004 yaitu 132 ditambah 30, hasilnya 162. Selanjutnya tahun 2005 X-nya itu 4, A-nya 132, BX-nya itu 40, kemudian ramalan penjualan tahun 2005 yaitu 132 ditambah 40, hasilnya yaitu 172. Dari tabel ramalan penjualan susu dari PT IMA setiap tahunnya, kemudian kita menghitung SKP penjualan susu dengan metode kuadrat terkecil atau tren garis lurus. Yang pertama, tahun 2001 penjualan nyatanya itu 130. Kemudian ramalan penjualannya ada 132. Kemudian yaitu X dikurangi Z, yaitu hasilnya min 2, kemudian X min Z kuadrat yaitu 4, kemudian tahun 2002 penjualan nyatanya 145, ramalan penjualannya 142, X min Z nya itu 3, kemudian X min Z kuadratnya 9. Tahun 2003 penjualan nyata 150, ramalan penjualannya 152, X min Z nya min 2, kemudian X min Z kuadratnya 4. Tahun 2004 penjualan nyatanya 165, ramalan penjualannya 162, X min Z nya 3, kemudian X min Z kuadratnya 9. Tahun 2005 yaitu penjualan nyatanya 170, kemudian ramalan penjualannya itu 172, X min Z nya itu min 2, kemudian X min Z kuadratnya 4. Maka total dari X min Z kuadrat yaitu ada 30. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus SKP, yaitu pangkat sigma X min Z kuadrat dibagi dengan N.
Kemudian itu akar sigma X untuk kemudian total sigma X min Z kuadratnya kita masukkan ke dalam rumusan SKP, yaitu akar sigma X min Z kuadrat dibagi dengan N, yaitu akar dari 30 dibagi 5 hasilnya 1,1. Selanjutnya menghitung dengan menggunakan metode kuadrat atau metode tren garis lengkung, yaitu rumusnya Z sama dengan A ditambah B kali X ditambah C kali X kuadrat, yaitu Z-nya sama dengan 153,43 ditambah 10 kali X dikurangi 1,4 kali X kuadrat. Berikut ini merupakan tabel ramalan penjualan susu dari PT IMA setiap tahun dengan menggunakan metode garis lengkung, yaitu tahun 2001 X-nya itu min 2, A-nya itu 153,43, BX-nya itu min 20, kemudian CX kuadratnya itu min 5,6, kemudian ramalan penjualan tahun 2001 itu 153,43 dikurangi 20 dikurangi 5,3 hasilnya 127,83. Tahun 2002 X-nya min 1, A-nya itu 153,43, BX-nya min 10, kemudian CX kuadratnya itu min 1,4. Kemudian ramalan penjualan tahun 2002 yaitu 153,43 dikurangi 10 dikurangi 1,4 hasilnya 132,03. Untuk tahun 2002 X-nya itu 0, kemudian A-nya 153,43, kemudian BX-nya itu 0, kemudian CX kuadratnya juga 0. Kemudian ramalan penjualan tahun 2003 yaitu 153,43 ditambah 0 dikurangi 0 sama dengan 153,43. Selanjutnya tahun 2004 X-nya itu 1, A-nya itu 153,43, BX-nya itu 10, kemudian CX kuadratnya 1,4, kemudian ramalan penjualan tahun 2004 yaitu 153,43 ditambah 10 dikurangi 1,4 hasilnya 162,02. Kemudian tahun 2005 X-nya itu 2, A-nya itu 153,43, kemudian BX-nya 20, kemudian CX kuadratnya itu 5,6. Ramalan penjualan tahun 2005 yaitu 153,43 ditambah 20 dikurangi 5,6. Hasilnya yaitu 167,83. Dari tabel ramalan penjualan susu dari PT IMA setiap tahun kita masukkan ke dalam penghitungan SKP penjualan susu dengan menggunakan metode kuadrat atau tren garis lengkung. Tahun 2001 penjualan nyatanya itu ada 130, ramalan penjualannya itu ada 127,83, kemudian X min Z-nya itu 2,17, X min Z kuadratnya itu ada 4,7089, kemudian tahun 2002 penjualan nyatanya ada 145, ramalan penjualannya ada 132,03, kemudian X min Z-nya
itu 12,97, kemudian X min Z kuadratnya itu ada 168,2209, kemudian tahun 2003 itu 150, penjualan nyatanya 150, ramalan penjualannya 153,43, X min Z nya itu min 3,43, X min Z kuadratnya itu 11,7649, kemudian tahun 2004 penjualan nyatanya ada 165, ramalan penjualannya itu 162,02, X min Z nya itu 2,98, kemudian X min Z kuadratnya yaitu 8,8804, kemudian tahun 2005 penjualan nyatanya itu ada 170, ramalan penjualannya itu 167,83, kemudian X min Z nya itu ada 2,17, kemudian X min Z kuadratnya itu ada 4,7089, maka total dari X min Z kuadratnya itu atau sigma X min Z kuadratnya itu 198,284. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus SKP, yaitu akar dari sigma X min Z kuadrat dibagi dengan N, yaitu akar dari 198,284 dibagi 5, yaitu 14,1 dibagi 5 hasilnya 2,82. Dari penghitungan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan metode tren garis lurus nilai SKP 1,1 itu lebih besar daripada metode tren garis lengkung yang mempunyai nilai SKP-nya 2,82. Oleh karena itu, dengan metode garis lengkung itu lebih sesuai untuk ramalan penjualan pada perusahaan susu PT IMA. Ketiga, ada analisis korelasi. Analisis korelasi dipakai untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Perubahan tingkat penjualan yang akan terjadi tidak hanya ditentukan oleh penjualan, tetapi ditentukan juga oleh faktor lain. Misalnya penjualan susu ditentukan oleh faktor tingkat penjualan biskuit susu, penjualan kulit sepatu ditentukan oleh faktor penjualan sepatu. Rumus dalam analisis korelasi berupa metode kuadrat terkecil, sama dengan A plus BX. Misalnya nilai A dan B dapat dihitung dengan rumus formula sebagai berikut. N sama dengan jumlah data yang dianalisis, A sama dengan jumlah yang pasang observasi sama dengan nilai konstan, B sama dengan koefisien regresi. Apabila X sama dengan penjualan biskuit susu, variabel bebas atau independen. Y sama dengan penjualan susu, variabel tergantung atau dependen. Bisa dilihat di sini ada tabel dan juga ada perhitungannya. Bisa dilihat dan dipahami. Untuk perhitungan sabar dapat juga dihitung dengan metode momen sebagai berikut. Ini bisa dilihat dan dipahami. Dapat juga dihitung dengan rumus sebagai berikut ini. Untuk rumus koefisiennya seperti ini ya, atau seperti yang ini. Apabila dimasukkan dalam rumus sebagai berikut, R sama dengan 5 kalikan 3.900 min 25 kalikan 760 bagi dengan akar 5 kalikan 135 pangkat 2 min 25 pangkat 2. Akar dari 5.000
akar dari 5, 116.550, min 760, pangkat 2 sama dengan hasilnya 0,985. Bila dengan menggunakan rumus ini, R sama dengan 100 bagi dengan akar 10 kalikan 1030. Hasilnya sama dengan 0,985. Sama. Koefisien korelasi positif 0,985 mendekati angka 1, berarti pengaruh penjualan biskuit susu sangat besar terhadap penjualan susu, karena penjualan susu tergantung pada tingkat penjualan biskuit susu. Maka dalam menentukan ramalan penjualan susu perlu membuat perhitungan ramalan penjualan biskuit susu. Ramalan penjualan susu dapat dihitung dengan metode tren garis lurus atau linear dan dapat juga dengan metode tren garis lengkung kuadrat. Untuk metode dengan garis lurus atau linear bisa dilihat di sini, ada tabel dan juga ada rumusnya di sini. Persamaan tren garis lurusnya Y sama dengan A plus BX. Kalau diaplikasikan jadi Y sama dengan 3 plus 1X. Untuk ramalan penjualannya per tahun 2001 sama dengan 3 plus 1 kalikan 0 sama dengan 3. Untuk 2002 sama dengan 3 plus 1 kalikan 1 sama dengan 4. Untuk 2003 sama dengan 3 plus 1 kalikan 2 sama dengan 5. Untuk tahun 2004 sama dengan 3 plus 1 kalikan 3 sama dengan 6. Untuk tahun 2005, 3 plus 1 kalikan 4 sama dengan 7. Metode kuadrat atau metode garis lengkung, bisa dilihat sini ada tabel dan juga ada rumusnya dan perhitungannya bisa dilihat dan dipahami. Untuk persamaan tren garis lengkung, Y sama dengan A plus BX plus CX pangkat 2. Apabila diaplikasikan, Y sama dengan 5 plus 1X plus 0 pangkat 0 plus 0X pangkat 2. Untuk ramalan penjualan tahunan, tahun 2001 sama dengan 5 plus 1 kalikan min 2 plus 0 kalikan 4 sama dengan hasilnya 3. Untuk tahun 2002, 5 plus 1 kalikan min 1 sama dengan 0 kalikan 1 sama dengan hasilnya 4. Tahun 2003, 5 plus 1 kalikan 0 plus 0 kalikan 0 sama dengan 5. Tahun 2004 sama dengan 5 plus 1 kalikan 1 plus 0 kalikan 1 hasilnya 6. Untuk 2005, 5 plus 1 kalikan 2 plus 0 kalikan 4 sama dengan 7 hasilnya. Itu hasil perhitungan ramalan penjualan menurut metode tren garis lurus dan garis lengkung tersebut di atas, kemudian dibandingkan dengan penjualan di atas sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel ya. Dari data perbandingan penjualan nyata dan ramalan penjualan seperti di atas, kita lihat pada penjualan nyata sama dengan ramalan penjualan, baik dengan metode tren garis lurus atau tren garis lengkung. Dengan demikian, metode peramalan yang sesuai dengan kenyataan dapat menggunakan metode tren garis lurus atau metode tren garis lengkung. Dalam kasus ini, karena peramalan penjualan tersebut sesuai keduanya, sehingga terserah memilih salah satu yang akan digunakan. Misalnya kita pilih metode tren garis lurus, maka ramalan penjualan biskuit susu tahunan tahun 2006 sama dengan X sama dengan 5 sebagai berikut. Persamaan garis lurus Y sama dengan 3 plus 1X. Untuk ramalan penjualan tahun 2006 sama dengan 3 plus 1 kalikan 5 sama dengan 8 unit. Ramalan penjualan biskuit susu tahun 2006 sebesar 8 unit merupakan X dari ramalan penjualan susu tahun 2006. Persamaan tren garis lurus yaitu Y sama dengan A plus BX. Apabila diaplikasikan, Y sama dengan 102 plus 10E. Untuk ramalan penjualan tahun 2006 yaitu Y plus, akhirnya Y sama dengan 102 plus 10 kalikan 8. Hasilnya 182 unit. Dengan demikian, ramalan penjualan susu tahun 2006 sebesar 182 unit yang menggunakan tren garis lurus, tidak menggunakan tren garis lengkung karena pada perhitungan tabel koefisien korelasi tampak variabel bebas.
sigma 0 yaitu sigma X sama dengan 25, sedangkan metode tren garis lengkung sigma X sama dengan 0. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu penyusunan anggaran penjualan. Dalam penyusunan anggaran penjualan, di sini kita akan menggunakan data penjualan kecap pada perusahaan kecap asli selama 5 tahun. Dalam data penjualan ini, perusahaan kecap asli penjualannya terbagi menjadi 4 triwulan, yaitu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Tahun 2001, triwulan 1-nya ada 28, triwulan 2-nya 32, triwulan 3-nya 36, triwulan 4 34. Maka penjualan dalam setahun yaitu ada 130. Tahun 2002, triwulan 1 ada 32, triwulan 2 35, triwulan 3 38, dan triwulan 4 ada 40. Penjualan dalam setahun yaitu ada 145. Tahun 2003, triwulan 1-nya 36, triwulan 2-nya 37, triwulan 3-nya 38, triwulan 4-nya ada 39. Maka penjualan dalam setahun ada 150. Tahun 2004, triwulan 1-nya 40, triwulan 2-nya 40, triwulan 3-nya 42, triwulan 4-nya ada 43. Maka penjualan dalam setahun itu ada 165. Tahun 2005, triwulan 1-nya ada 44, triwulan 2-nya ada 41, triwulan 3-nya 41, triwulan 4-nya ada 44. Penjualan produk yang dihasilkan ada 170. Kemudian total dari penjualan triwulan 1 selama 5 tahun ada 180, triwulan 2-nya ada 185, triwulan 3-nya ada 195, dan triwulan 4-nya ada 200. Kemudian penjualan kecap selama 5 tahun totalnya yaitu 760. Kemudian rata-rata penjualan triwulan 1-nya ada 36, triwulan 2-nya ada 37, triwulan 3-nya ada 39, triwulan 4-nya ada 40. Kemudian presentasi penjualan triwulan 1-nya itu ada 23,68%, triwulan 2-nya ada 24,34%, triwulan ketiganya ada 25,56%, dan triwulan keempat ada 26,32%. Dan presentasi penjualan kecap selama 5 tahun itu ada 100%. Daerah penjualan kecap asli yaitu Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Adapun harga jual per botol kecap sebagai berikut. Yang pertama, kecap sedang daerah Banjarmasin harganya Rp500, Martapura harganya Rp600. Kecap manis daerah Banjarmasin harganya Rp600, daerah Martapura Rp750. Kecap asin daerah Banjarmasin harganya Rp500, Martapura harganya Rp600. Kemudian distribusi penjualan tiap jenis produk atau barang
yang ditaksir untuk kecap sedangnya itu 50%, kecap manisnya 30%, dan kecap asinnya 20%. Selanjutnya cara penyelesaiannya adalah yang pertama adalah kita mencari nilai penjualan, nilai ramalan penjualan terlebih dahulu, yaitu berikut ini merupakan data tabel penjualan yang sudah dihitung. Tahun 2001 Z-nya penjualannya yaitu 130, X-nya 0, X kuadratnya 0, XY-nya 0. Tahun 2002 penjualannya 145, X-nya 1, X kuadratnya 1, XY-nya 145. Tahun 2003 penjualannya 150, X-nya 2, X kuadratnya 4, XY-nya 300. Tahun 2004 penjualannya 165, X-nya 3, X kuadratnya 9, XY-nya 495. Tahun 2005 penjualannya 170, X-nya 4, X kuadratnya 16, XY-nya 680. Kemudian total total penjualan atau nilai Z itu 760, X-nya 10, X kuadratnya 30, dan XY-nya 1620. Kemudian kita masukkan ke dalam nilai B dan nilai A. Nilai B yaitu N kali sigma Z dikurangi sigma E kali sigma Z dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, yaitu 5 kali 1620 dikurangi 10 kali 760 dibagi 5 kali 30 dikurangi 10 kuadrat, maka hasilnya adalah 10. Nilai B nya adalah 10. Kemudian nilai A yaitu sigma Z dibagi N dikurangi B dikali sigma X dibagi N, yaitu 760 bagi 5 dikurangi 10 kali 10 bagi 5, hasilnya yaitu 132. Maka nilai A-nya adalah 132. Kemudian nilai A dan B tadi dimasukkan ke dalam persamaan tren garis lurus, yaitu Z sama dengan A tambah B kali X, yaitu Z sama dengan 132 tambah 10 kali X. Kemudian ramalan penjualan tahun 2006 yaitu 132 ditambah 10 kali 5, hasilnya 182. Kemudian ramalan penjualan kecap tahun 2006 sebanyak 182 botol untuk daerah Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Selanjutnya yaitu menghitung berapa botol per botol kecap dengan perbandingan, yaitu daerah Banjarmasin yaitu 2/3 dikali 182, hasilnya 121 botol. Daerah Martapura yaitu 1/3 kali 182 sama dengan 61 botol. Maka penjualan kecap itu ada 182 botol. Yang selanjutnya yaitu menghitung distribusi penjualan kecap atau produk dengan dimana yang untuk daerah Banjarmasin
Kecap sedangnya itu 50% dikali 121 botol, hasilnya 61 botol. Kecap manis 30% kali 121 botol sama dengan 36 botol. Kecap asin 20% dikali 121 sama dengan 24 botol. Maka total distribusi penjualan produk itu daerah Banjarmasin ada 121 botol. Untuk daerah Martapura, kecap sedangnya yaitu 50% dikali 61 sama dengan 31 botol. Kemudian kecap manis 30% kali 61 sama dengan 18 botol. Kecap asin 20% dikali 61 hasil 12 botol. Maka distribusi penjualan untuk setiap untuk produk kecap yang ditaksir di daerah Martapura itu ada 61 botol. Selanjutnya yaitu menghitung harga kecap selama triwulan 1, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4. Yang pertama adalah triwulan 1. Untuk kecap sedang yaitu 23,68% dikali 61 sama dengan 14 dikali harga kecap sedang yaitu Rp500. Maka harga kecap sedang pada triwulan 1 7.000. Untuk kecap manis 23,68% kali 36 sama dengan 9 dikali Rp600 sama dengan 5.400. Kemudian kecap asin 23,68% kali 24 sama dengan 6 botol dikali Rp500 hasilnya 3.000. Maka jumlah penjualan kecap pada triwulan 1 itu ada 29 botol dengan harga 15.400. Kemudian triwulan yang kedua kecap sedang itu 24,34% dikali 61 sama dengan 15 botol dikali Rp500 hasilnya 7.500. Kemudian kecap manis 24,34% kali 36 sama dengan 9 kali Rp600 sama dengan 5.400. Kecap asin 24,34% kali 24 sama dengan 6 kali Rp500 sama dengan 3.000. Maka penjualan produk kecap selama triwulan 2 ada 30 botol dengan harga 15.900. Selanjutnya yaitu triwulan ketiga kecap sedang 25,66% dikali 61 sama dengan 16 botol dikali Rp500 sama dengan 8.000. Kecap manis 25,66% kali 36 sama dengan 9 botol dikali Rp600 hasilnya 5.400. Kecap asin 25,66% dikali 24 sama dengan 6 botol dikali Rp500 sama dengan 3.000. Maka jumlah penjualan kecap pada triwulan ketiga ada 31 botol dengan harga 16.400. Yang keempat yaitu triwulan 4 kecap sedangnya 26,32% dikali 61
sama dengan 16 kali Rp500 sama dengan 8.000. Kecap manis 26,32% kali 36 sama dengan 9 kali Rp600 sama dengan 5.400. Kecap asin 26,32% kali 24 sama dengan 6 botol kali 6 kali Rp500 sama dengan 3.000. Maka total penjualan kecap pada triwulan keempat yaitu 32 botol dengan harga Rp16.400. Maka total penjualan kecap pada triwulan 1, 2, 3, dan 4 sama dengan sebanyak 121 botol dengan total harga Rp64.100. Selanjutnya menentukan harga kecap pada daerah Martapura selama triwulan 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama yaitu triwulan 1. Kecap sedang 23,68% kali 31 sama dengan 7 kali Rp600 sama dengan 4.200. Kecap manis 23,68% kali 18 sama dengan 4 botol kali Rp750 sama dengan 3.000. Kemudian kecap asin 23,68% kali 12 sama dengan 3 kali Rp600 sama dengan 1.800. Maka jumlah penjualan pada triwulan 1 yaitu 14 botol dengan harga Rp9.000. Kemudian triwulan 2 nya kecap sedang 24,34% dikali 31 sama dengan 8 dikali Rp600 sama dengan 4.800. Kecap manis 24,34% kali 18 sama dengan 4 kali 750 sama dengan 3.000. Kecap asin 24,34% kali 12 sama dengan 3 botol kali Rp600 sama dengan 1.800. Maka jumlah penjualan kecap pada triwulan 2 ada 15 botol dengan harga Rp9.600. Selanjutnya yaitu triwulan ketiga. Kecap sedang 25,36% kali 31 sama dengan 8 botol dikali Rp600 sama dengan 4.800. Kecap manis 25,36% kali 18 sama dengan 5 botol kali Rp750 sama dengan 3.750. Kecap asin 25,36% dikali 12 sama dengan 3 kali Rp600 sama dengan 1.800. Maka total penjualan pada triwulan 3 yaitu 16 dengan harga Rp10.350. Selanjutnya triwulan keempat. Kecap sedang itu 26,32% kali 31 sama dengan 8 kali Rp600 sama dengan 4.800. Kecap manis 26,32% kali 18 sama dengan 5 botol kali Rp750 sama dengan 3.000. Kecap asin 26,32% kali 12 sama dengan 3 botol kali Rp600 sama dengan 1.800. Maka total penjualan kecap pada triwulan keempat yaitu 16 botol dengan harga Rp9.600. Kemudian total penjualan kecap pada triwulan 1, 2, 3, dan 4 daerah Martapura itu ada 61 botol dengan total harga Rp39.300. Setelah membuat perhitungan penjualan masing-masing daerah
dan tiap jenis untuk tiap triwulan seperti di atas. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran penjualan seperti tabel berikut, yaitu daerah dan penjual dan jenis kecap. Banjarmasin, daerah Banjarmasin, triwulan bot. Yang pertama adalah daerah Banjarmasin. Kecap manis pada triwulan 1 itu ada 14 botol dengan harga 7.000, triwulan 2 15 botol harga 7.500, triwulan 3 16 botol dengan harga 8.000, triwulan 4 16 botol dengan harga 8.000. Maka kecap manis daerah Banjarmasin selama setahun ada 61 botol dengan harga 30.500. Kemudian kecap sedang triwulan 1 ada 9 botol dengan harga 4.500. Kemudian triwulan 2 9 botol dengan harga 5.400. Triwulan ketiga 9 botol dengan harga 5.400. Triwulan keempat yaitu 9 botol dengan harga 5.400. Kemudian penjualan produk kecap di kecap sedang daerah Banjarmasin selama setahun itu 36 botol dengan harga 21.600. Kemudian kecap asin pada triwulan satunya ada 6 botol dengan harga 3.000, triwulan 2 6 botol dengan harga 3.000, triwulan 3 6 botol dengan harga 3.000, triwulan 4 6 botol dengan harga 3.000. Kemudian penjualan kecap asin selama setahun di daerah Banjarmasin ada 24 botol dengan harga Rp12.000. Kemudian total penjualan triwulan 1 yaitu 29 dengan total harga 15.400. Triwulan 2 ada 30 botol dengan harga 15.900. Total ketiga ada 31 botol dengan total 16.400. Kemudian total keempat yaitu 31 botol dengan total harga 16.400. Kemudian penjualan kecap selama setahun daerah Banjarmasin yaitu 121 botol dengan total harga Rp64.100. Selanjutnya yaitu daerah Martapura. Kecap manis pada triwulan satunya yaitu ada 7 botol dengan harga 4.200. Kemudian triwulan 2 nya 8 botol dengan harga 4.800. Triwulan 3 nya 8 botol dengan harga 4.800. Triwulan 4 nya 8 botol dengan harga 4.800. Kemudian penjualan kecap manis di daerah Martapura selama setahun yaitu 31 botol dengan total harga 18.600. Kemudian kecap sedang triwulan 1 nya 4 dengan harga 3.000, triwulan 2 nya 4 dengan harga 3.000, triwulan 3 nya itu 5 botol dengan harga 3.750, triwulan 4 nya 5 botol dengan harga 3.750. Kemudian total penjualan kecap sedang di Martapura selama setahun yaitu 18 botol dengan total harga 13.500. Selanjutnya yaitu kecap asin, yaitu triwulan 1 nya 3 botol dengan harga 1.800, triwulan 2 nya
3 botol dengan harga 1.800, triwulan 3-nya 3 botol dengan harga 1.800, kemudian triwulan keempatnya 3 botol dengan harga 1.800. Maka penjualan kecap asin di Martapura selama setahun yaitu 12 botol dengan total harga 7.200. Kemudian penjualan kecap pada triwulan 1 di daerah Martapura yaitu 14 botol dengan total harga 9.000, triwulan 2-nya 15 botol dengan harga 9.600, triwulan 3-nya 16 botol dengan total harga 10.350 rupiah. Kemudian triwulan 4-nya 16 botol dengan total harga 10.350 rupiah. Kemudian total penjualan kecap pada daerah Martapura selama setahun yaitu 61 botol dengan total harga 39.300. Kemudian kita jumlahkan penjualan daerah Banjarmasin dan Martapura yaitu pada triwulan 1 itu ada 43 botol, kemudian total harganya 24.400, kemudian triwulan 2-nya 45 botol dengan total harga 25.500, kemudian triwulan ketiganya 47 botol dengan total harga 26.750 rupiah, triwulan 4-nya 47 botol dengan total harga 26.750 rupiah. Kemudian total penjualan kecap pada daerah Banjarmasin dan Martapura selama setahun yaitu 182 botol dengan total harga 103.400 rupiah. Kemudian sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.